dalam geopolitik ini, menurut kamu, dari tiga ini, siapa yang paling bisa punya feel, bisa membaca, dan kemudian punya kemampuan melangkah depan kurva? Ya jujur-jujuran ya, kalau kita mau ngomong, Prabowo paling banyak membaca soal ini. Ya. Dan saya yakin gitu, dari kecil dia ikut bapaknya, yang juga seorang kayak gini, dia sangat paham yang begini. Ya kan? Ya, ya. Nah, Anies ya mungkin banyak baca, Ganjar mungkin didukung oleh tim dan sebagainya. Tapi saya pikir beban berat juga dipikul Prabowo. Jadi katakan saja kita mengatakan Prabowo paling punya pemahaman baik, punya strategi tempur, dari kecil udah tahu kayak gini, tapi beban isu juga dipinggul dia. Ya. Ya kan, beban isu tuh dipinggul dia gitu. Jadi dengan kata lain, ini yang namanya barang high risk high return. Ya, ya. Risikonya juga gede. Returnnya juga mungkin bisa, gede. Kalau dia berhasil. Tapi kan persoalannya adalah apakah kita negara ruling currency gitu? Enggak juga. Apakah kita sebersatu itu? Iya, benar. Ya kan? Ya. Apakah kita sebersatu itu? Dan yang paling pokok yang saya lihat, kenapa Jokowi bisa stabil selama 9 tahun? Dukungan kelas menengah, dukungan kelompok intelektual yang non-parpol nih, itu ke Jokowi luar biasa. Senang banget ya. Jadi orang itu ibaratnya, apapun kalau dari Jokowi dianggap mencintai tanah air. Dan diampuni kalau salah. Diampuni. Nah sekarang nih, kelompok dua ini, arus utama ini, berbalik nih ke Jokowi sejak keputusan MK. Atas nama apa? Demokrasi. Atas nama hukum. Betul. Jadi kalau menurut saya, wah, nggak stabil. Ya kan? Nah itu. 01 gitu sama 03. Kalau menurut saya tuh, kalaupun menang, saya takutnya nggak siap menang. Ya kan? Nggak siap menang dalam kondisi dunia yang terlalu turbulensi kayak gini. Kemudian juga mungkin, konflik kanan kiri, kecuali kalau memang kita negarawan ya. Tapi sekarang aja dengan nggak bansos kayaknya nggak ada negarawan gitu. Semua orang nggak ada negarawan. Jadi kita asumsinya politisi lah. Nah, politisi. Nah, saya khawatirnya 01, 03 nggak siap menang. Kedua, begitu dia ada di pemerintahan, dia tidak cukup punya cash flow. Kenapa tidak cukup punya cash flow? Karena udah dihabisin sama bansos ini. Ya, udah bansos ini udah dihabisin. Ya. Kalau ekonominya kemudian... Tapi katanya mau disisain buat 2 putaran. Ya tapi kan ini sampai Oktober nih. Iya. Berarti kan masih ada sisa 3 bulan lagi. Coba Bang Pompi, kita bayangin. 3 faktor ya yang berpengaruh terhadap krisis 98. Harga beras, harga energi, nilai tukar. Kenapa harga beras? Harga beras 78% floating nih. Floating di pasar ekspor. Itu barangnya India. Ini mah udah data statistik. Udah data statistik. Jadi bukan analisa lagi lah. Bukan analisa. Jadi market maker, price maker, harga beras itulah India. Jadi sepanjang India tidak melakukan rem tangan, main kopling terhadap stoknya, harga beras itu oke aja. Nah, problemnya begini, sama kita. Kalau di kita tuh masih ngomongnya bagi pupuk, bagi ini. Kalau di India udah ke sana, karena dia memang produksi berasnya banyak. Coba kita lihat data seriesnya. Setiap India mau pemilu, ya, itu pemerintahannya itu nggak ekspor, nahan beras. Oke, nahan beras. Mereka juga jaga-jaga kan buat India nih Mei 2024 nih pemilu nih. Nah, dia lepas biasanya. Kalau kita kan lepas bansos nih. Kalau India nanti dia dekat-dekat mau pemilihan, dia lepas barang ekspor. Di saat harga berasnya udah tinggi, happy semua petaninya. Happy semua petaninya. Jadi pemerintahnya tuh berapa bulan nahan dulu biar harga di internasional tuh naik tinggi ke atas. Begitu mau pemilu dia buka, semua petaninya seneng, wah pemerintah gua. Ini nih. Jadi nggak bagi bansos, tapi main harga. Sama kayak yang dilakukan Trump terhadap jagung. Jadi si Trump itu melakukan di jagung gitu. Di jagung tuh dia lakukan di rem gitu. Udah gitu begitu dekat pemilu dia lepas. Jagungnya naik. Orang seneng gitu. Coba tanya petani jagung di Amerika.
Demen dia masih Trump. Cuman kan masalahnya pemilih di sana kan bukan hanya petani jagung. Nah, India tuh selalu begitu. Nah, tahun 96 tuh India tuh pemilu. Dia tahan beras. Begitu mau ini dilepas. Tapi setelah itu Asianya tuh gonjang-ganjing karena geopolitik tadi. Pemilu lagi dia. Duit mahal. Tahan lagi. Jadi yang udah segini, sempat dia lepas turun segini, taunya Asia gonjang-ganjing, dia pemilu lagi 97. Nah, ditahan lagi sama dia, kesini lagi. Gonjang-ganjing lagi, dia 98 juga pemilu lagi, naik lagi gitu. Jadi begitu di sini, kita kehabisan stamina. Kita kehabisan stamina dalam artian apa? Harga beras tinggi, orang udah mulai tidak sembako, kena tuh. Jadi kalau nggak ada itu, menurut saya Soeharto juga akan jatuh kali. Jadi perutnya kena.